Saudara, rupanya ada hubungan yang begitu erat antara hidup tidak bahagia, tidak percaya diri, tidak berkembang dengan sesuatu hal buruk yang disembunyikan oleh seseorang. Hal ini akan saya sharingkan melalui sebuah kisah yang sangat menarik. Tapi sebelum saya mengisahkan dalam sharing saya, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda, agar mereka pun mendapatkan manfaat dari sharing saya kali ini. Seseorang hidup tidak bahagia, dia tidak percaya diri, dia tidak berkembang, ada sesuatu hal buruk yang disembunyikan di dalam dirinya. Hal ini dikisahkan dengan sangat menarik dalam sebuah kisah, dalam sebuah film Rapunzel. Anda pernah menonton mungkin. Di situ diceritakan Rapunzel itu seorang putri yang sangat cantik, ditawan oleh seorang nenek sihir, dibawa ke sebuah menara, ditempatkan di menara yang sangat tinggi. Kepada sang putri itu, saudara, nenek sihir mengatakan, kamu ini gadis yang wajahnya buruk. Kamu itu mempunyai rupa yang sangat jelek, maka kamu tinggal di sini saja. Hanya saya yang bisa menerima dan mengasihi kamu. Dan Rapunzel percaya, saudara. Setiap hari nenek sihir ini menyisiri rambut Rapunzel karena memang dia sebenarnya sangat menyayangi Rapunzel, ingin memiliki Rapunzel. Sampai sekian lama Rapunzel ditawan di dalam sebuah menara. Pada suatu hari, saudara, di dalam kisah ini diceritakan, Rapunzel membiarkan rambutnya yang sangat indah dan panjang terurai keluar dari jendela sampai ke bawah. Lalu di bawah itu ada seorang pangeran yang sangat tampan, yang sangat ganteng. Pangeran itu melihat ke atas, dilihatnya seorang putri, maka pangeran tergerak untuk naik ke menara. Melalui rambut Rapunzel dia mendaki menara sampai akhirnya sampai di atas dan ketemu dengan Rapunzel. Apa yang terjadi, saudara, di sana? Rapunzel melihat bayangan dirinya yang sangat cantik di dalam mata sang pangeran. Lalu pangeran mengajak Rapunzel keluar dan Rapunzel mau dan akhirnya dibawa ke dalam istana. Dari kisah ini, saudara, kita bisa belajar beberapa hal. Paling tidak kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, yang sesungguhnya memenjarakan Rapunzel bukan pertama-tama benteng tembok dari menara itu, tetapi yang memenjarakan adalah keyakinan dirinya, persepsi dirinya bahwa dirinya itu buruk rupa, wajahnya jelek, dan dia ingin menyembunyikan ini di dalam menara. Jadi yang membelenggu Rapunzel sebenarnya adalah keyakinan dirinya, saudara. Dan ini juga banyak terjadi di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak muda yang kurang percaya, yang kurang bahagia, yang kurang berkembang. Kenapa? Mereka dibelenggu oleh keyakinan dengan ketidakmampuan, sehingga kita sering mendengar, saya tidak mampu melakukan ini. Saya tidak bisa mengerjakan matematika, saya tidak pintar IPA, saya tidak pintar kimia, saya tidak pintar bercerita, saya malu, saya takut. Nah, inilah hal-hal seperti itu yang sesungguhnya membelenggu seseorang. Ada sesuatu hal yang buruk yang dia sembunyikan, sehingga dia tidak percaya diri, dia tidak berkembang, dia tidak happy dalam hidupnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mengatakan wajahnya Rapunzel buruk itu siapa? Adalah nenek sihir. Artinya apa? Nenek sihir memberi masukan ke dalam pikiran, memprogram Rapunzel bahwa dirinya buruk. Dan dalam banyak kesempatan kita juga diprogram, entah itu oleh televisi, entah itu oleh iklan, entah itu juga oleh perkataan orang lain, bahkan perkataan orang-orang yang paling dekat dengan kita, saudara. Maka hati-hati dengan hal-hal itu, dengan perkataan orang lain yang sering atau mengkritik Anda dengan sangat menyakitkan, yang membuat Anda kurang tidak percaya diri, yang seringkali membuat Anda melakukan sesuatu akhirnya Anda patah semangat
Karena apa? Selalu dikritik. Nah, itu hal yang kedua. Jadi dari luar itu memprogram diri kita, maka untuk hal-hal yang buruk sebaiknya kita hapus, nggak usah kita dengar. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga, siapa yang menyelamatkan Rapunzel? Mungkin Anda akan menjawab, oh itu sang pangeran. Sebenarnya tidak. Yang pertama-tama menyelamatkan Rapunzel adalah dirinya melalui pangeran. Dirinya melalui pangeran. Dari sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, saudara, dari poin ketiga ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, Rapunzel itu kan melihat cantik parasnya melalui mata sang pangeran. Jadi pelajaran pertama, kalau cara pandang kita, mata kita ini positif, mata kita ini indah, melihat hal-hal itu indah, maka orang lain akan melihat dirinya juga indah. Artinya marilah kita berpositif thinking, mempunyai cara pikir yang positif. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua, ingat bahwa setiap orang membutuhkan orang lain. Rapunzel untuk mengetahui dirinya cantik membutuhkan mata sang pangeran. Jadi untuk sukses selalu butuh orang lain. Itu saudara 3 hal penting yang bisa saya sharingkan belajar dari kisah Rapunzel. Anda happy, Anda percaya diri, Anda berkembang karena Anda tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk pada diri Anda. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk kita.